Halo semua, perkenalkan nama saya Yarli Elkel dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membawakan materi dengan judul Daya Guna atau Kebergunaan. Yang pertama, pengertian daya guna. Daya guna adalah tingkatan di mana sebuah produk dapat digunakan oleh user untuk mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan kepuasan dalam menggunakannya. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap produk sistem. Ukuran daya guna suatu sistem bersifat subjektif. Produk dapat berupa perangkat lunak, tool, website, komputer, mesin, dan gadget. Efektif dan efisien mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Efisien adalah bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan. Sedangkan efektif adalah melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan dengan tepat. Yang berikut, penentuan keberhasilan sistem. A, berguna, yaitu sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. B, dapat digunakan, yaitu sistem yang mudah dioperasikan. C, digunakan, yaitu sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya menarik, menyenangkan, dan lain-lain. C, komponen penentu daya guna. Yang pertama, kemampuan untuk dipelajari. Merujuk pada kualitas sistem, apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa pengguna tidak suka menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari cara sistem bekerja. Yang berikut, B, efisiensi, menunjuk kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya, pada mesin penjawab otomatis dengan sistem surat suara. C, mudah diingat, menunjuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. D, kesalahan dan keamanan, melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Sistem sebaiknya mempunyai berbagai fasilitas pertolongan untuk pengguna dalam sembarangan situasi untuk menghindari mereka dan melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Untuk membuat sistem berbasis komputer yang aman dari beberapa hal yang ditakutkan pengguna, antara lain perlunya menghindarkan dari kesalahan yang serius, tidak meletakkan button keluar atau hapus pendekatan dengan button simpan. Yang berikut menyediakan fasilitas recovery ketika pengguna melakukan kesalahan, contohnya undo dan ketika kita mau menghapus. Berikut E, kepuasan, merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Dengan kata lain, semakin pengguna menyukai suatu sistem, secara implisit mereka puas dengan sistem yang dimaksud. Yang berikut menguji daya guna. Yang pertama, proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia komputer dari sebuah sistem. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang dapat memperbaikinya secara tepat. Yang ketiga, dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh. Yang keempat, dari yang berbiaya sangat murah sampai biaya mahal. Menurut Hilbert dan Red Mills, yang pertama, uji formatif, memberikan umpan balik ke perancang sistem terhadap rancangannya. Yang kedua, uji sumatif, memberikan penilaian terhadap produk jadi untuk mengukur peningkatan yang telah dilakukan terhadap produk sebelumnya atau untuk membandingkannya dengan produk sejenis dari perusahaan lain. E, sistem yang berdaya guna. Pembahasan dan pengujian daya guna yang dilakukan dengan benar akan memberikan manfaat, terutama dari sudut penghematan biaya, pembangun sistem. Sistem yang memiliki daya guna yang tinggi dapat yang pertama mengurangi daya pelatihan, yang kedua super konsum, yang ketiga meningkatkan kepuasan pengguna. F, cara uji kebergunaan. Yang pertama pemilihan kartu, yang kedua evaluasi heuristik, yang ketiga evaluasi uji skenario. Yang berikut evaluasi heuristik. Terbagi atas 3, yang pertama mengeksplorasi sistem, yang kedua mengidentifikasi masalah kebergunaan, yang ketiga mengklarifikasikan setiap pelanggaran
atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Pada tahapan persiapan penguji, perlu menyiapkan 2 dokumen. Satu dokumen berisi ringkasan proyek yang menjelaskan tujuan, calon pengguna, dan pola penggunaan yang diharapkan, dan dokumen kedua berisi daftar heuristik. Yang berikut daya guna heuristik. Yang pertama, dialog yang sederhana dan alami user interface mestilah seringkas mungkin dan bersifat natural. Setiap dialog seharusnya menghindari perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan interface. Yang kedua, berbicara dengan bahasa pengguna dialog. Seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Penggunaan singkatan dan bahasa yang tidak jelas harus dihindari. Menghindari perintah-perintah yang berorientasi mesi atau bahasa pemrograman. Yang ketiga, mengurangi beban ingatan pengguna user. Tidak seharusnya dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. Keempat, konsisten user interface. Yang konsisten terlihat dalam menampilkan suatu interface yang menghindarkan user dari kesalahan saat menggunakan suatu perintah atau fungsi untuk pertama kali. Yang kelima, sistem timbal balik. Sistem sebaiknya memberitahu pengguna atas segala aktivitas yang sedang berlangsung atau status sistem. Yang berikut, jalan keluar yang jelas. Sistem harus dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terjebak dalam tampilan-tampilan yang tidak diinginkan saat berinteraksi dengan sistem. Yang berikut, jalan pintas berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. Pesan kesalahan yang baik, sistem sebaiknya menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah serta membantu user untuk lebih memahami sistem. Yang berikut, mencegah kesalahan. Sistem interface yang baik harus mampu membuat user menghindari kesalahan. Dan yang terakhir, bantuan dan dokumentasi merupakan kemudahan yang diberikan dalam kebanyakan sistem. Menjelaskan cara menggunakan sistem, ciri-ciri khusus sistem, dan mengizinkan user untuk mengendalikan sistem dengan lebih baik. Pesan-pesan kesalahan yang baik atau good error message, aturan dalam menampilkan pesan kesalahan. Yang pertama, pesan kesalahan yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, pesan-pesan kesalahan yang baik atau good error message, aturan dalam menampilkan pesan kesalahan. Yang pertama, pesan kesalahan yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, pesan yang disampaikan harus bersifat khusus. Yang ketiga, pesan kesalahan hendaknya menyediakan cadangan penyelesaian atas kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir, penyampaian pesan dilakukan dengan sopan. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.